Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepada. Dalam penjelasan beliau di bulan lalu itu katakan al-yakin itu dua penafsirannya. Satu, semakin kita mengenal baginda Rasulullah SAW, semakin bertambah itu derajat tabligh di sisi Allah Ta'ala. Kenapa kegiatan rutin pengajian ini harus dilaksanakan? Karena salah satu kewajiban kita ketika kita sudah menjadi jamaah Qadiriyah ini yang sering juga jamaah kita, saudara-saudara kita menyebutnya keliru. Itu Qadiriyah, bukan Qadariyah. Karena Qadariyah itu salah satu ajaran yang sesat. Dia sempalan dari ajaran Mu'tazilah. Dan Qadiriyah adalah ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani, pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jilani, disebutkan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena itu pengikutnya disebut dengan Qadiriyah, bukan Qadariyah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kegiatan rutin ini menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena dengan adanya pertemuan Basyariah, mulai tahu berkomunikasi langsung, mendengar langsung materi ilmu dari An-Nurutah. Dia tuh tidak di ilmu, kita masuk dalam Qadiriyah, kemudian tidak selalu mengikuti pengajiannya, maka rapalek ba'dio tolian kowina andeng roni sangir makundui. Jadi satu jari muda dia apa maka panggil di kowi umu andeng roni sangir mesti makundu. Jadi satu saat kita mau potong ayam di hari lebaran, malu tim apa marah di tim manuk tahu atau beken atau pengirian di tim itu mengapai karena makundu kowi. Mengapa nak makundu? Karena anda orang disangir. Seperti itulah juga ilmu pengetahuan kita. Maka bisa makundu itu anu tadi ilmu anda orang disangir. Bagaimana cara masangir? Maka dengan cara melakukan pertemuan seperti ini, dengan melaksanakan pengajian. Karena itu disebut dengan pengajian. Sehingga dalam pembahasan pengajian ini selalu sistematis yang beliau sampaikan. Karena ada kadang yang di bulan lalu disampaikan, kemudian bulan ini lain lagi yang materi yang disampaikan. Kan ada yang terus berulang dan berulang, sehingga sistematis dalam penyampaiannya. Maka disebut dengan pengajian. Dasarnya ada, jelas kitabnya, dan itulah yang menjadi acuan kita orang-orang Qadiriyah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi tadi tidak akan banyak tahu tentang ilmu yang kita pelajari. Muak anjing selalu ini beliau ini kita ketahui kesibukannya luar biasa, dan saya selalu berkeinginan setiap ada pertemuan pengajian tentang keqadiriyaan, saya harus dan berharap menghadirkan langsung beliau, bukan yang lain. Karena tentu saya mendapatkan ilmu yang merasa sempurna bagi saya ketika beliau langsung yang menyampaikan ilmu itu kepada saya. Itu sesungguhnya yang menjadi prinsip kami di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di bulan lalu beliau pengajian kita ini bersama-sama dibahas tentang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Nah ini kalau kita telusuri ayat ini, bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar? Kan mesti belajar, mesti melalui ilmu pengetahuan, mesti melalui guru. Bagaimana itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian dalam penjelasan beliau di bulan lalu itu katakan al-yakin itu dua penafsirannya. Satu penafsiran Kementerian Agama yang secara umum, wa huwa al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Yang kedua, keyakinan itu yang al-yakin yang dimaksud di situ adalah orang menyembah Allah sampai dia melihat Allah dengan mata hatinya, bi'ainil basirah. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan ini yang ingin saya sampaikan, inna wasajarata, menyembah kepada Allah, mu'andiani tahu mendengarkan ilmu dari guru. Kemudian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Inna wasajarata nama lamate macoa. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu kematian itu yang maksud kita. Kemudian pada penafsiran berikutnya
sampai melihat Allah dengan mata batinmu, dengan mata hatimu, bi'ainil basirah. Bagaimana cara Anda melihat Allah? Maka itu melalui pembimbingan guru itu. Karenanya pengajian ini penting Bapak-bapak, dan tentu saya selalu sampaikan ini nggak ada artinya, ini nggak ada juga, tidak ada pengorbanan kita, tidak seberapa, tidak ada pengorbanan kita, paling waktu kita. Kemudian kalau misalnya sebentar ada kue yang akan kita nikmati bersama, nggak seberapa itu, bahkan lebih daripada itu tidak ada persoalan. Kenapa? Karena dia menini misa waktu, harta yang kita miliki itu tidak ada gunanya lagi. Kita masih hidup. Apa itu? Satu ketika kalau kita meake tausol di Kalimantan, naik kapal perintis ini, sekitar 10 jam lari kapal ke sana, hilang lagi, tidak kelihatan ini Pulau Sulawesi, dan juga belum kelihatan Pulau Kalimantan. Kita berada di mana itu? Kita berada di lautan lepas namanya, di laut lepas. Tidak terlihat hilangnya daratan Sulawesi dan belum kelihatannya daratan Kalimantan. Itu berarti kita berada di lautan lepas. Dalam keadaan itu kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Apa nih pokoknya? Pada waktu yang bersamaan kita dalam keadaan mus-musan, tersengal-sengal nafas kita untuk mencari keselamatan, mempertahankan kehidupan kita di situ. Tiba-tiba ada orang yang melemparkan 2 benda kepada kita. Satu benda berupa emas, beratnya 50 kilo. Satu berupa ban bekas, ban mobil. Kira-kira pertama mana yang mau kita ambil itu? Ini nabi pertama namanya dari Pak Imam. Maka tentu kita, Pak Arman Nota bilang, Pak Kiai, berdua sama-sama diskusi di Grand Mutiara, dibilang saya ambil emas. Kenapa bisa ambil emas? Katanya karena saya bisa berenang. Berapa lama Anda mampu berenang di lautan lepas itu? Justru dengan mengambilnya emas, maka Anda mempercepat kematiannya. Pasti orang akan mengambil ban bekas itu. Padahal emas itu adalah harta yang paling berharga di permukaan bumi. Mengapa nanti dengan dia kita sudah takut terhadap kematian, sudah tidak berguna lagi harta pada waktu itu, padahal kita masih hidup, baru diancam oleh kematian. Anda mati, baru diancam oleh kematian, sudah tidak butuh lagi emas, kita hanya perlu ban bekas. Ini yang saya maksud sampaikan. Jadi karena itu, apalagi kita tidak perlu mengorbankan emas, waktu kita saja datang ke sini nih Pak Desa. Alhamdulillah pertemuan kita yang mengguru seluruh kepala desa hadir di sini nih, saya luar biasa ini, masya Allah. Walaupun orangnya baru berduka ini beberapa tahun yang lalu istrinya meninggal, tapi sudah ada gantinya, istrinya sudah ada gantinya, ada anak meninggal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini penting untuk kita beri bersama. Jadi saya kira ini sekedar pengantar dari saya, dan insya Allah bulan depan kalau kita sehat panjang umur, kita, ya beliau juga utamanya Nongburta, usia beliau ini sudah 61 tahun, tapi masih eksis, kuat, segar. Saya 51, tapi orang kalau bertemu saya dulu bersama beliau bilang, Bapak lebih tua daripada anak guru. Saya bilang itu kan wajah, umur saya bilang saya yang lebih muda. Itu apa artinya? Auranya berbeda ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira ini yang saya sampaikan. Dan insya Allah beliau ini panjang umur. Kalau kita lihat tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani, 91 tahun usianya, bahwa artinya masih panjang. Beliau ini masih panjang. Saya kira ini yang dapat disampaikan, dan sebentar dulu enggak ada yang melanjutkan satu orang, insya Allah sesudah beliau menyampaikan materi nanti kita sampaikan. Jadi saya kira dengan hormat segala waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materi pada pemberian sore hari ini. Sudah Pak Desa. Oh iya, Pak Desa, masya Allah. Imam. Oh ya, Imam dari mana? Masya Allah. Allah Akbar. Ya. Masya Allah. Allah Akbar. Ini sih Pak. Ini Pak, sebagian sini. Alim Hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nur al-dhati wa sifat as-salih wa sa'ir al-asma' wa sifat. Alhamdulillah wa syukurillah.
Kembali kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, barakah, nikmat pada sore hari ini sehingga dapat kita bersama kembali dalam pengajian khusus kajian tasawuf. Semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini, segala hajat-hajat kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemasi beliau selalu juga tercurah kepada kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Qala Imam Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Dabahani radhiyallahu taala anhu fi kitabih Jawahirul Bihar fi Fadha'il Nabil Mukhtar. Nawa Nangruta Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Dabahani, salah satu ulama sufi, salah satu pemberita di antara pemberita pada abad ke-20, karena beliau itu meninggal sekitar tahun 1930-an, jadi baru 100 tahun yang lalu ya. Masih sempat ketemu dengan Sayyid Alawi Al-Maliki, tapi dalam keadaan sudah tua juga. Jadi beliau mengumpulkan semacam pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya. Ada sekitar 30-40 ulama-ulama besar kaliber. Pertama di Bukit Tarare terangkan tiap hari Tarona Nangruta tentang keagunganna, kemuliaanna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengenal, semakin kita mengenal bapak-bapak perlu kita pahami, semakin kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah itu derajat abdi di Allah Ta'ala. Karena itu sambayang, karena sangat puasa, karena sangat sulaka, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya mengenal murah ditapa keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana memurani roh mesagomo tapa oleh Allah Ta'ala.